Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai hidup berkualitas. Bagaimanakah reaksi kita bila mendengar bahwa hidup kita dikatakan tidak bermutu atau tidak berkualitas? Kita biasa-biasa saja tanpa reaksi, ataukah tersinggung lalu marah, atau justru sakit hati lalu koreksi diri sendiri? Benarkah kita berkualitas? Atau jangan-jangan tidak pernah terpikir tentang kualitas? Lalu mengapa harus tersinggung atau marah? Apakah kualitas itu? Lalu apa hubungannya dengan kita? Bila kita adalah pemilik warung makan dan ternyata banyak pembeli, banyak yang memuji makanan kita yang enak, yang lezat, bukankah itu berkualitas? Bila kita seorang penyanyi, suara kita merdu, banyak orang yang terpaku atau terpesona bila mendengar kita menyanyi, bukankah itu berkualitas? Bila kita tukang servis sepeda motor misalnya, banyak pelanggan yang memuji kita, bukankah itu berkualitas? Bila kita seorang pelawak, semua orang tertawa begitu melihat kita tampil di atas pentas, bukankah itu berkualitas? Lalu, apa yang dimaksud dengan hidup berkualitas itu secara hakiki? Bagi umat Islam, tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang paling berkualitas di muka bumi ini. Hingga tidak jarang ujian yang ditujukan kepadanya melampaui yang diharapkan oleh Nabi itu sendiri. Pernahkah umat Islam berpikir, mengapa sosok teladannya tanpa diketahui wajah aslinya, tidak ada fotonya atau tidak ada gambarnya? Mungkin salah satu hikmahnya adalah agar umatnya jangan sampai mengkultus atau memujanya berlebihan kepadanya, apalagi sampai menuhankannya. Menuhankan seorang utusan Tuhan dan tidak menuhankan Tuhan itu sendiri adalah akidah yang keliru, keyakinan yang salah, sebagaimana memuji enaknya minuman kopi tetapi melupakan yang meracik dan yang menyuguhkan kopi itu sendiri. Menyukai suguhan tetapi melupakan yang menyuguhkan. Tuhan adalah pemilik segala pujian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Rasul tidak ingin jadi pesaing Tuhan dalam urusan terpuji, dan hal itu benar-benar diajarkan oleh Rasul. Oleh karena Rasul tidak ingin umatnya jatuh ke lembah kemusyrikan, menyekutukan atau mempersamakan manusia dengan Tuhan. Rasul ingin fokus pada ajarannya atau apa yang diajarkannya, tanpa ada keinginan sedikit pun untuk ditokohkan figur dirinya. Namun sungguh sayang, hal seperti ini terlalu sulit untuk dipahami atau dimengerti oleh umat Islam itu sendiri. Banyak kita jumpai di rumah para tokoh agama, para ulama, atau orang-orang yang merasa ditokohkan, dipajang di dinding secara besar-besaran foto-foto, gambar-gambar guru-guru mereka atau mursyid-mursyid mereka. Sementara tidak ada satupun foto Nabi atau para sahabat Nabi. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita yang berpikir kritis, manakah yang lebih berkualitas? Para tokoh-tokoh agama yang fotonya dipajang itu dibandingkan para sahabat, apalagi dengan Rasul sendiri.
Tidak terlarang bagi seorang murid untuk menghormati, menghargai seorang guru. Namun, jika berlebihan, dikhawatirkan ajarannya justru dikalahkan dengan penokohan terhadap figurnya atau sosoknya, sehingga lebih fokus mendewa-dewakan orangnya daripada melaksanakan ajarannya. Sekedar memajang fotonya tidak menjadi masalah dengan niat untuk mengingatnya agar jangan sampai melupakannya. Dapat kita bayangkan bila kita masuk ke dalam satu rumah di mana di ruang tamunya dipajang foto-foto yang besar, orang-orang berjubah, berjenggot, dengan gaya dandanan Arab yang sangat kental. Dapat kita bayangkan betapa fanatiknya tuan rumah tersebut terhadap tokoh yang terpajang itu. Bandingkan dengan rumah yang ruang tamunya bersih tanpa gambar tokoh tertentu, sementara pemilik rumah tersebut adalah orang yang terkenal atau orang yang sangat berpengaruh. Dapatkah kita menjajaki kualitas tuan rumah tersebut? Dengan perbandingan tersebut, kita dapat merenungkan makna kualitas yang sebenarnya. Benarkah kualitas hidup dapat diukur dengan tampilan-tampilan lahiriah? Bukankah kualitas hidup yang sebenarnya diukur sejauh mana hidup itu dapat dinikmati, dijalani penuh dengan damai, apa adanya, baik dalam keadaan senang atau susah, berkecukupan, pas-pasan, atau bahkan kekurangan. Yang jelas, selalu ada rasa cinta kasih yang selalu hadir karena tiada keterpisahan dengan Tuhan yang Maha Kasih. Justru inilah kualitas hidup, kualitas sejati, kualitas seorang abdi, kualitas seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan sejati yang tidak pernah lupa bahwa hidupnya semata-mata titipan dari Yang Maha Pemurah. Yang jelas, yang telah bermurah hati menitipkan diri Tuhan sepenuhnya kepada manusia yang menyadari sebagai hambanya, yang telah menitipkan zat-Nya yang berupa roh, sifat-sifatnya, gelar-gelarnya, dan perbuatannya. Hal ini selaras dengan ajaran-ajaran ma'rifat yang mengajarkan berakhlaklah sebagaimana akhlak Tuhan, karena hambanya tidak pernah pisah dengan Tuhannya. Bukanlah kamu yang melempar ketika sedang melempar, namun Allah lah yang melempar. Bukanlah kakimu yang melangkah, namun Tuhanlah yang melangkahkan kakimu. Manusia hanyalah mandataris Tuhan, pelaksana mandat Tuhan. Kesadaran seorang hamba yang seperti inilah yang disebut kualitas hidup yang sebenarnya. Adakah kualitas hidup yang melampaui hidup yang dijalani penuh dengan nilai-nilai kasih sayang, yaitu hidup yang selalu memberi, memberi dan memberi. Kualitas hidup yang rahmatan lil alamin. Semoga kita semua dapat menemukan kualitas sejati kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.